benarlah apa yang dikatakan oleh Benjamin Franklin, yaitu if you fail to plan, you plan to fail. Bila Anda gagal dalam membuat rencana, maka Anda berencana untuk mengalami kegagalan. Disinilah pentingnya menyusun visi di setiap awal tahun dan menghidupinya di setiap hari. Sebab tanpa visi, saudara tidak akan mampu membuat rencana, apalagi menghidupinya. Menghidupi visi yang nampak melalui 3 tindakan yang akan membuka lembaran yang baru dan cerah bagi hidup Anda. Halo Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat datang di ibadah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan. Kami sangat bersuka cita dapat bertemu kembali dengan Anda di ibadah ini dan kita percaya bahwa ibadah ini akan mendatangkan sukacita dan memberkati kita semua. Di bulan Januari ini ibadah kita membahas tema Arise atau Bangkit. Dan di minggu ini kita membahas topik Hidupi Visi Anda. Melaluinya kita belajar tentang pentingnya hidup dengan visi yang jelas dan menghidupi visi itu. Bagi Anda yang belum memiliki kartu permohonan doa tahun 2022, Anda dapat mengunduhnya melalui link yang tertera di layar. Anda dapat menuliskan permohonan doa pribadi Anda di tahun yang baru dan menyimpannya secara pribadi untuk didoakan sepanjang tahun. Informasi dan pengumuman penting lainnya dapat Anda lihat dan ikuti di bagian menjelang akhir ibadah ini. Selamat beribadah. Biarlah hati kita limpah dengan syukur. Di awal tahun yang baru ini, mari satukan hati kita meninggikan nama Tuhan. Bukan dengan kuatkan aku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus setiap jiwaku. Lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Sebab firman-Mu terangi jalanku, Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus setiap jiwaku. Lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Sebab firman-Mu terangi jalanku, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Sebab firman-Mu terangi jalanku, Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Surga bumi pun menyembah. Sebab firman-Mu terangi jalanku, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Sebab firman-Mu terangi jalanku, Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Yesus Kau Tuhan, Allah perkasa. Yesus Kau Tuhan, Allah perkasa. Yesus Kau Tuhan,
perkasa. Kami datang dalam hadirat-Mu ya Tuhan, menaikkan pujian dan penyembahan kami. Ini hidup kami, ini sembah kami. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku.
Kau Allah yang besar, haleluya, Kau mulia, namamu, kuasamu, kasihmu kekal, Kau yang layak ditinggikan, haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia, namamu, kuasamu, kasihmu kekal, Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia, namamu, kuasamu, kasihmu kekal, Kau yang layak ditinggikan, namamu, kuasamu, kasihmu kekal, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak ditinggikan. Selamat memasuki minggu yang kedua dari tahun yang baru ini. Minggu yang istimewa. Karena mulai minggu ini ibadah secara onsite kita laksanakan di 3 satelit gereja kita. Ibadah satelit Bandung Utara kita laksanakan di gedung gereja kita di Lembang. Ibadah satelit Kopo kita laksanakan di tempat ibadah kita di Kopo Square. Ibadah satelit Pasir Koja kita laksanakan di gedung gereja kita di Jalan Pasir Koja. Untuk tahap awal, ibadah di Pasir Koja kita laksanakan dalam 2 kali ibadah. Yaitu pada hari Minggu pukul 9 dan 11 pagi. Seluruh ibadah di ketiga satelit tersebut diperuntukkan bagi jemaat umum, kaum profesi muda maupun pelajar dan mahasiswa. Sedangkan anak-anak diharapkan agar tetap mengikuti ibadah secara online. Untuk mengikuti ibadah secara onsite, saudara perlu mendaftar terlebih dulu secara online. Karena sesuai dengan protokol kesehatan, jumlah kehadiran jemaat di setiap ibadah masih kita batasi. Selain itu, baik di Lembang, Kopo maupun Pasir Koja, kita juga menyediakan tempat ibadah yang terbuka. Sehingga saudara dapat mengikuti ibadah bukan di dalam ruangan yang tertutup rapat. Apabila semua ini telah berlangsung dengan lancar, maka kita juga akan kembali melaksanakan ibadah secara onsite di satelit Cimahi. Sehingga dengan demikian seluruh satelit gereja kita kembali melaksanakan ibadah secara onsite yang jumlah ibadahnya akan ditambahkan sesuai dengan perkembangan dari waktu ke waktu. Sedangkan ibadah secara online tetap kita laksanakan mulai hari Sabtu pukul 5 sore. Karena belum semua orang dapat mengikuti ibadah secara onsite. Dan melalui ibadah secara online, kita dapat melayani saudara-saudara yang berada di luar kota Bandung maupun di luar Indonesia. Sekarang, sebelum kita mempelajari firman Tuhan, mari kita terlebih dulu berdoa menyerahkan seluruh ibadah kita, baik yang dilaksanakan secara onsite maupun online pada minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Kemudian
kita akan berdoa memohon tuntunan Roh Kudus bagi pemberitaan firman Tuhan sebentar nanti. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyerahkan seluruh ibadah kami, baik yang dilaksanakan secara onsite maupun online. Satu hal yang kami mohon, kehadiran-Mu di tengah ibadah kami. Karena di dalam kehadiran-Mu, di situ ada kemerdekaan dan kelepasan serta pembaharuan. Kami berdoa, sampaikan firman-Mu, sehingga kami dapat mengerti apakah yang perlu kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuntun kami, cerahkan pikiran kami dengan Roh-Mu, sehingga kami dapat memahami kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara, mengawali tahun yang baru ini, salah satu pertanyaan penting yang perlu kita ajukan kepada diri kita sendiri adalah, apakah visi yang memenuhi hati Anda di awal tahun ini? Visi, yaitu gambaran tentang masa depan yang Anda harapkan. Kita perlu bertanya tentang visi kita. Karena sebenarnya mutu kehidupan kita ditentukan oleh visi atau tujuan hidup kita. Apakah tahun ini akan menjadi tahun yang bermutu atau tahun yang sia-sia? Hal itu sangat ditentukan oleh kualitas dari visi kita. Pentingnya visi atau sasaran dalam kehidupan ini tercermin dalam kalimat yang diucapkan oleh Helen Keller, yaitu, "The only thing worse than being blind is having sight but no vision." Satu-satunya hal yang lebih buruk daripada kebutaan adalah memiliki mata yang melek, namun tidak memiliki visi. Dengan berkata seperti itu, Helen Keller menegaskan bahwa lebih daripada memiliki mata yang melek, orang harus punya visi atau tujuan dalam hidupnya. Apa yang diucapkan oleh penulis, aktivis politik, penceramah yang sangat termasyhur ini sangatlah tepat. Ia membuktikannya dalam kehidupannya sendiri. Helen dilahirkan di negara bagian Alabama, Amerika Serikat pada tahun 1880 sebagai seorang bayi yang sehat. Ketika masih berusia 19 bulan, ia mengalami demam. Kemungkinan karena penyakit meningitis. Dan sebagai akibat ia menjadi buta dan tuli. Bukan saja tidak dapat melihat, karena tuli sejak bayi, maka Helen juga tidak dapat berbicara. Memang tidak banyak orang yang hidup dengan kesukaran dan masa depan yang sesuram seperti yang dialami oleh Helen Keller. Oleh bimbingan yang penuh dengan kesabaran dari guru privatnya yang bernama Anne Sullivan, akhirnya Helen dapat berbicara, membaca huruf Braille, bersekolah sampai akhirnya lulus dari Harvard University pada usia 24 tahun. Ia menjadi orang buta tuli pertama di Amerika Serikat yang memperoleh gelar sarjana. Di masa hidupnya, Helen Keller menulis 14 jilid buku dan ratusan artikel. Ia sering berbicara di dalam pertemuan-pertemuan umum di berbagai negara untuk menyerukan perdamaian, mengangkat derajat kaum perempuan, dan berbagai upaya kemanusiaan lainnya. Ia bertemu dan berbicara dengan banyak tokoh dunia, serta memperoleh berbagai bintang penghargaan dari banyak negara. Semua itu menunjukkan bahwa walaupun Helen Keller adalah seorang yang tunanetra dan sekaligus tunarungu, namun ia tidak tuna visi. Ia hidup secara visioner. Ia mampu memandang jauh ke depan, melampaui keadaan dirinya yang buta dan tuli, serta melampaui kesukaran yang merintangi hidupnya. Karena itu benarlah apa yang diucapkan oleh Helen Keller, yaitu kalau Anda memiliki mata yang melek, namun hidup tanpa visi atau hidup tanpa arah, maka sebenarnya keadaan saudara lebih buruk daripada orang yang buta secara jasmania. Singkat kata, hidup dengan visi dan menghidupi visi tersebut adalah sangat penting. Karena hal itu akan menentukan kualitas dari kehidupan kita. Pentingnya hidup visioner atau menghidupi visi ini dapat kita lihat dalam diri Nehemia. Sebagaimana yang telah kita pelajari minggu yang lalu, di dalam kitab Nehemia pasal 1 dicatat bahwa Nehemia memperoleh informasi tentang keadaan tembok kota Yerusalem yang runtuh.
Saat itu Nehemia bekerja sebagai juru minuman raja di Persia. Sedangkan tembok kota Yerusalem telah menjadi reruntuhan selama lebih dari 140 tahun. Melewati berbagai kesukaran. Akhirnya seperti yang ditulis dalam Nehemia pasal 6 ayat 15. Ia berhasil membangun kembali tembok kota Yerusalem dalam waktu 52 hari. Coba bayangkan. Tembok yang selama 140 tahun dalam keadaan runtuh dan terbengkalai dapat dibangun kembali hanya dalam waktu 52 hari saja. Ini menunjukkan kualitas kehidupan Nehemia. Kualitas yang tidak terlepas dari 5 sikap dalam hidupnya. 5 sikap yang kemudian mempengaruhi penduduk kota Yerusalem sehingga mereka bangkit, arise dari keputusasaan serta apatisme. Dan bersama dengan Nehemia mereka membangun masa depan yang baru dari kota mereka. Dengan latar belakang peristiwa sejarah itu, di sepanjang bulan ini saya mengajak saudara untuk mempelajari kelima sikap Nehemia tersebut dan menghidupinya di sepanjang tahun yang kita jalani ini. Sehingga dengan demikian kita akan bangkit, arise, bangkit dari keputusasaan, bangkit dari sikap apatisme, bangkit dari keterpurukan, bangkit untuk membangun masa depan yang baru dan cerah bagi kehidupan kita. Dari antara kelima sikap Nehemia tadi, minggu yang lalu kita telah mempelajari sikapnya yang pertama, yaitu iman. Iman kepada Tuhan yang ia tunjukkan dengan selalu menjadikan doa sebagai langkah pertama dari semua yang ia lakukan. Ia bukan melangkah dulu dan baru kemudian berdoa. Bukan. Sebelum bertindak, Nehemia selalu terlebih dulu berdoa. Itulah salah satu wujud dari imannya. Iman yang ia ungkapkan dengan memulai apa yang akan ia lakukan dengan benar. Yaitu dengan doa. Hari ini kita akan mempelajari sikapnya yang kedua. Yaitu visioner. Atau menghidupi visi yang ada di dalam dirinya. Untuk itu mari kita membaca Nehemia pasal 2 ayat 1 sampai 3. Nehemia pasal 2 ayat 1 sampai 3. Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja. Karena aku kelihatan sedih, yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja, bertanyalah ia kepadaku, mengapa mukamu muram walaupun engkau tidak sakit? Engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut. Ayat 3, jawabku kepada raja, hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Sebagaimana yang telah saya utarakan tadi, mendahului ayat-ayat yang kita baca ini, di dalam Nehemia pasal 1 ditulis bahwa Nehemia mendapat berita tentang kesukaran yang dialami penduduk Yerusalem dan tembok kota mereka yang dalam keadaan runtuh. Keruntuhan yang terjadi lebih dari 140 tahun sebelumnya, yaitu karena serbuan tentara kerajaan Babel yang diperintah oleh Nebukadnezar. Mendengar berita itu, di satu sisi hati Nehemia dipenuhi dengan kesedihan, yaitu karena penderitaan yang dialami oleh bangsanya. Di sisi yang lain, hatinya dipenuhi dengan satu visi atau gambaran tentang masa depan, yaitu terbangunnya kembali tembok kota Yerusalem. Artinya, pikirannya bukan sekadar diisi dengan gambaran tentang tembok yang runtuh, namun juga dengan gambaran tentang tembok yang telah dibangun kembali. Hal ini membawa kita kepada pertanyaan yang saya ajukan di awal tadi, yaitu apakah visi yang memenuhi hati Anda di awal tahun ini? Apakah gambaran tentang masa depan yang memenuhi hati Anda? Gambaran tentang tembok Yerusalem yang runtuh? Atau gambaran tentang tembok Yerusalem yang telah dibangun kembali? Gambaran tentang rumah tangga yang runtuh?
atau gambaran tentang rumah tangga yang telah dipulihkan. Gambaran tentang keadaan ekonomi yang sulit atau gambaran tentang usaha yang ditolong oleh Tuhan. Ya, apakah visi yang memenuhi hati saudara? Kembali tentang Nehemia. Bukan saja ia memiliki visi tentang tembok kota Yerusalem yang telah dibangun kembali, terlebih lagi ia menghidupi visi itu. Perlu kita ketahui bahwa memiliki visi dengan menghidupi visi merupakan dua hal yang berbeda. Having a vision and living a vision are two different things. Tidak semua orang yang mempunyai visi akan menghidupi visi tersebut. Nehemia bukan hanya punya visi, namun ia benar-benar menghidupinya. Sehingga tembok Yerusalem yang selama lebih dari 140 tahun dalam keadaan runtuh dan terbengkalai, hanya dalam waktu 52 hari berhasil ia bangun kembali. Jadi, apakah yang dimaksud dengan menghidupi visi atau live the vision itu? Apa bedanya dengan memiliki visi atau having a vision? Dengan memahami makna dari menghidupi visi, nanti saudara akan dapat melihat perbedaannya dengan sekadar memiliki visi. Melalui kehidupan Nehemia, yaitu sebagaimana yang ditulis dalam Nehemia pasal 2 ayat 1-8, kita dapat menyimpulkan bahwa makna dari menghidupi visi adalah yang pertama, hidup dengan mengandung visi tersebut. Yang saya maksudkan dengan mengandung di sini adalah visi itu benar-benar merasuk dalam hidup kita, sehingga seakan-akan kita tidak dapat memikirkan hal yang lain kecuali visi tersebut. Bukankah itu keadaan dari seorang perempuan yang mengandung? Dimanapun ia berada, bayi yang di dalam kandungannya akan selalu menyertai dirinya. Mungkinkah seorang ibu yang mengandung berkata, aku akan pergi ke toko dan membawa bayi di dalam kandungan ini akan merepotkan sekali. Karena itu bayi ini akan kutinggalkan dulu di rumah. Nanti kalau sudah pulang dari toko, baru aku akan membawanya lagi dalam kandunganku. Jelas tidak mungkin. Seorang ibu yang mengandung akan senantiasa membawa bayinya kemanapun dia berada. Begitulah orang yang menghidupi visi. Ia sama dengan orang yang mengandung visi. Dimanapun dirinya berada, ia akan selalu memikirkan visi tersebut. Sehingga seakan-akan ia tidak dapat memikirkan hal yang lain kecuali visi itu. Hal seperti ini saya lihat dalam diri orang-orang yang visioner. Salah satunya yaitu Dr. Chris Marantika, pendiri dari STTII, Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia di Yogyakarta, tempat saya menempuh pendidikan doktoral. Pak Chris memiliki visi yang ia sebut sebagai Indonesia 111. Ia bercita-cita agar dalam satu generasi ini, di setiap desa di Indonesia, terdapat satu komunitas orang yang percaya kepada Kristus. Untuk mewujudkan visi itu, ia menyiapkan hamba-hamba Tuhan melalui mendirikan sekolah-sekolah teologi di berbagai kota di Indonesia. Pak Chris bukan sekadar mempunyai visi, tetapi ia benar-benar menghidupinya. Dimanapun dia berkhotbah, di Indonesia maupun di luar negeri, ia pasti akan berbicara tentang visi Indonesia 111. Tidak peduli apakah orang sudah mendengar ataupun belum pernah mendengar visi tersebut. Tanpa bosan, ia selalu memaparkan tentang visi Indonesia 111 dan pentingnya untuk menyiapkan para hamba Tuhan melalui sekolah tinggi teologi. Tahun 2015, sementara mengajar di STTII Jakarta, Dr. Chris Marantika jatuh sakit sehingga tidak sadarkan diri selama beberapa hari dan harus dirawat di rumah sakit. Saya dan istri saya mengunjungi yang bersangkutan. Saat saya tiba di rumah sakit, ia masih dalam keadaan tidak sadarkan diri. Saya masuk ke dalam kamar tempat ia dirawat. Seorang staf STTII menjaga yang bersangkutan. Melihat saya, staf tersebut berbisik ke telinga Dr. Chris Marantika dengan berkata, Pak Chris, ada Pak Bambang Wijaya. Saudara tahu apa yang terjadi? Mendadak Pak Chris membuka matanya.
melihat saya dan ia tersenyum dengan lebar seperti biasanya. Dia menyapa saya, "Halo Bang." Sesudah berbicara 4-5 menit, saudara tahu apa yang kemudian ia utarakan kepada saya? Ya, ia kembali berbicara tentang visi Indonesia 111. Luar biasa. Baru saja terbangun dari keadaan tidak sadarkan diri selama beberapa hari. Ia sudah langsung berbicara lagi tentang visi yang terkandung dalam hatinya. Itulah orang yang menghidupi visi. Hal seperti itulah yang ada pada diri Nehemia. Di dalam Nehemia pasal 1 ayat 1 ditulis bahwa Nehemia menerima informasi tentang keadaan kota Yerusalem pada bulan Kislew, atau yang dalam kalender kita adalah bulan di antara November dan Desember. Sedangkan di dalam Nehemia pasal 2 ayat 1 ditulis bahwa pada bulan Nisan ia bertugas untuk menyediakan anggur bagi raja. Bulan Nisan dalam kalender kita adalah bulan di antara Maret dan April. Artinya rentang waktu antara bulan Kislew ke Nisan adalah 4 bulan. Walaupun 4 bulan telah berlalu, yaitu sejak ia menerima informasi tentang keadaan kota Yerusalem dan sejak visi tentang tembok kota Yerusalem timbul dalam hatinya, Nehemia tetap tidak melupakan visi itu. Ia mengandungnya dalam hatinya. Dan hal itu tercermin pada wajahnya. Karena itu di ayat 1 ditulis, "Aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja." Rasa sedih yang mengakibatkan raja menanyakan hal tersebut kepada Nehemia. Di ayat 2 ditulis bahwa mendengar pertanyaan dari sang raja, maka Nehemia menjadi sangat takut. Mengapa demikian? Karena menurut peraturan kerajaan Persia, ketika seorang pegawai istana melayani raja, yang bersangkutan tidak boleh menampakkan wajah yang sedih. Sebab hal itu dapat diartikan, yaitu si pegawai merasa bahwa sang raja bukanlah sumber kegembiraan, tetapi menimbulkan kesedihan. Artinya, wajah yang sedih di hadapan raja dapat dianggap sebagai suatu penghinaan terhadap sang baginda. Namun, karena visi tentang pembangunan kembali tembok Yerusalem ini telah begitu merasuk dalam hati Nehemia, sehingga ketika ia berada di hadapan sang raja pun, visi itu tetap memenuhi pikirannya. Seakan-akan ia tidak dapat memikirkan hal yang lain kecuali tentang tembok Yerusalem yang runtuh serta gambaran tentang pembangunannya kembali. Itulah orang yang menghidupi visi, yaitu mengandung visi tersebut sehingga membawanya dimanapun dirinya berada. Kembali tentang kesaksian saya mengenai Dr. Chris Marantika tadi. Sesudah ia sehat kembali, setahun kemudian ia dipanggil Tuhan. Ia wafat dengan mewariskan belasan sekolah tinggi teologi di berbagai penjuru Indonesia. Ribuan hamba Tuhan telah disiapkan melalui sekolah-sekolah teologi tersebut untuk melanjutkan visi yang ada dalam dirinya. Itulah contoh dari orang yang bukan sekadar memiliki visi, tetapi menghidupi visi yang Tuhan berikan kepada dirinya. Lebih lanjut, yang kedua, makna dari menghidupi visi adalah hidup dengan bersedia menempuh risiko demi visi tersebut. Saya ulang, yang kedua, makna dari menghidupi visi adalah hidup dengan bersedia menempuh risiko demi visi tersebut. Dengan kata lain, yang bersangkutan bersedia membayar harga dari visi yang dikandungnya. Itulah yang membedakan antara orang yang sekadar memiliki visi dengan orang yang menghidupi visi. Tidak semua orang yang memiliki visi akan berani membayar harga untuk mewujudkan visi yang ada dalam hatinya. Orang yang hanya sekadar memiliki visi, begitu melihat harga yang harus dibayar, ia langsung mengesampingkan visi tersebut dan melupakannya. Tetapi tidak demikian halnya dengan orang yang menghidupi visi. Apapun harga yang harus dibayar, ia rela untuk menanggungnya. Sebesar apapun risiko yang harus dihadapinya, ia bersedia untuk menjalani risiko tersebut demi visi yang memenuhi hatinya. Itulah sikap Nehemia, yaitu sebagaimana yang ditulis dalam Nehemia
pasal 2 ayat 4 sampai 6. Mari kita baca ayat-ayat tersebut. Nehemia pasal 2 ayat 4 sampai 6. Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Lalu bertanyalah raja kepadaku, sedang permaisuri duduk di sampingnya, berapa lama engkau dalam perjalanan, dan bilakah engkau kembali? Dan raja berkenan mengutus aku sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya. Di ayat 4 ditulis, sebelum menjawab pertanyaan sang raja, yaitu tentang apa yang ia inginkan, Nehemia terlebih dulu berdoa kepada Allah. Di samping doa ini merupakan ungkapan dari sikap imannya kepada Tuhan, hal itu juga mengungkapkan kesadaran dirinya terhadap risiko yang akan ia tanggung. Risiko, yaitu bila ia menjawab pertanyaan sang raja dengan memaparkan visi yang ada dalam hatinya. Visi tentang pembangunan kembali tembok Yerusalem. Suatu risiko yang sangat besar. Mengapa? Karena dalam Esra pasal 4 ayat 21 sampai 23 ditulis alasan mengapa selama beberapa waktu pembangunan tembok kota Yerusalem terhenti. Yaitu karena Raja Artasasta memerintahkan penghentiannya. Penghentian yang terjadi 15 tahun sebelumnya. Yaitu ketika penduduk Yerusalem berupaya untuk membangun kembali kota tersebut. Di dalam Esra pasal 4 ayat 7 sampai 16 dicatat. Saat itu beberapa orang loyalis kerajaan Persia yang diam di wilayah Yehuda menulis surat kepada Raja Artasasta dan meminta agar sang raja menghentikan upaya pembangunan itu. Alasan yang mereka berikan adalah karena pembangunan kota Yerusalem dan temboknya akan merugikan kerajaan Persia. Menanggapi permintaan orang-orang itu, di dalam Esra pasal 4 ayat 17 sampai 22 ditulis, maka Raja Artasasta memerintahkan agar pembangunan tembok kota Yerusalem dihentikan. Sedangkan sekarang Nehemia memiliki visi untuk meneruskan pembangunan tembok itu. Bukankah visi ini bertentangan dengan perintah sang raja tadi? Artinya, visi ini sangatlah berisiko. Karena bisa jadi Raja Artasasta akan menilai bahwa Nehemia, orang kepercayaannya, sedang menentang dirinya. Nehemia sangat menyadari risiko ini. Itu sebabnya sebelum menjawab pertanyaan sang raja, ia terlebih dulu berdoa memohon pertolongan Tuhan. Segera sesudah berdoa, di ayat 5 dicatat, Nehemia pun menyampaikan visinya tentang tembok Yerusalem kepada sang raja. Itulah sikap dari orang yang menghidupi visi, yaitu bersedia mengambil risiko demi visi tersebut. Kalau saudara membaca ayat 6, saudara akan melihat doa, iman, dan kesediaan Nehemia untuk menempuh risiko demi visi yang ada dalam hatinya tidaklah sia-sia. Sang raja mengizinkan Nehemia untuk pergi ke kota Yerusalem guna membangun kembali tembok kota tersebut. Semua ini menunjukkan bahwa Tuhan menghargai orang yang menghidupi visi yang ia taruhkan dalam hati mereka. Yaitu dengan membuka pintu mujizat bagi orang-orang tersebut. Sekarang yang ketiga, makna dari menghidupi visi adalah hidup dengan rencana yang sesuai dengan visi tersebut. Saya ulang, yang ketiga, makna dari menghidupi visi adalah hidup dengan rencana yang sesuai dengan visi tersebut. Inilah yang membedakan antara visi dengan impian yang kosong. Visi adalah gambaran tentang masa depan yang dituangkan dalam suatu rencana dan yang kemudian ditindaklanjuti dengan tindakan-tindakan agar visi itu menjadi suatu kenyataan. Sedangkan impian yang kosong
hanyalah sekadar angan-angan yang berada di awan-awan, yang tidak pernah dituangkan ke dalam rencana maupun ditindaklanjuti dengan langkah-langkah untuk mewujudkannya. Karena itu, bisa saja seseorang memiliki cita-cita yang tinggi, namun cita-cita tersebut tidak pernah terwujud dalam hidupnya. Mengapa? Karena ia tidak pernah membuat rencana dan mewujudkannya dalam tindakan. Itu sebabnya benarlah apa yang dikatakan oleh Benjamin Franklin, ilmuwan, diplomat, gubernur Pennsylvania, dan salah seorang pendiri negara Amerika Serikat yang hidup di abad ke-18. Yaitu, if you fail to plan, you plan to fail. Bila Anda gagal dalam membuat rencana, maka Anda berencana untuk mengalami kegagalan. Yang ia maksudkan adalah, bila orang tidak membuat rencana, maka sesungguhnya orang tersebut sedang merencanakan kegagalan bagi hidupnya. Memang, bukan berarti setiap rencana akan selalu berakhir dengan keberhasilan. Namun, kalau orang tidak membuat rencana, akanlah sulit bagi yang bersangkutan untuk mencapai keberhasilan. Bukan itu saja, dengan tidak membuat rencana, sesungguhnya menunjukkan bahwa orang tersebut tidak sungguh-sungguh serius dengan visi yang ada pada dirinya. Alias, ia hanya mengangan-angankan impian yang hampa. Orang yang serius dengan visi yang ia kandung akan membuat rencana untuk mewujudkan visi tersebut. Hal ini nampak dalam diri Nehemia, sebagaimana dicatat dalam Nehemia pasal 2 ayat 7-8. Nehemia pasal 2 ayat 7-8. Berkatalah aku kepada raja, jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku lalu sampai aku tiba di Yehuda. Pula sepucuk surat bagi Asaf, pengawas taman raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota, dan untuk rumah yang akan kudiami. Dan raja mengabulkan permintaanku itu, karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Di ayat-ayat ini, kita melihat bahwa Nehemia bukan hanya memiliki visi, tetapi ia juga membuat rencana untuk mewujudkannya. Rencana, sehingga ia mengetahui bahwa dirinya memerlukan kayu untuk pembangunan tembok kota Yerusalem, pintu-pintu gerbang benteng bait suci, dan rumah yang akan ia diami di sana. Atas dasar rencana itu, maka seperti yang dicatat di ayat 8, Nehemia memohon agar sang raja mengeluarkan surat kepada pengawas taman raja untuk memberikan kayu-kayu yang ia perlukan guna mewujudkan visinya. Di sini kita melihat teladan kepemimpinan yang seharusnya. Bukan pemimpin yang ketika ditanya, apa visimu untuk tahun yang akan datang? Dan ia menjawab, saya tidak tahu. Saya tidak punya visi apa-apa. Kemudian ketika ditanya lagi, lalu apa rencanamu untuk tahun depan? Ia menjawab, saya tidak punya rencana. Saya sih asal jalan saja. Tentu saja ia tidak punya rencana, karena ia tidak punya visi. Jangankan menghidupi visi, punya visi pun tidak. Pemimpin model seperti ini adalah seperti sopir bus yang sering saya ceritakan. Yaitu ketika ditanya, Pak sopir, bus ini mau kemana? Dan ia menjawab, saya tidak tahu. Bagi saya yang penting adalah asal bis ini jalan saja. Bukan demikian halnya dengan Nehemia. Ia hidup dengan rencana yang sesuai dengan visi yang memenuhi hatinya. Hal yang sama harus ada pada diri saudara. Entah sebagai penanggung jawab keluarga, gereja, perusahaan, ataupun penanggung jawab atas diri Anda sendiri. Hiduplah dengan visi yang jelas. Dan tuangkan visi itu dalam rencana yang terarah. Baru dengan demikian, hidup Anda akan menjadi hidup yang bermutu. Yaitu karena saudara menghidupi visi yang ada di dalam diri Anda. Kalau sekarang saudara menyadari pentingnya untuk hidup dengan visi yang jelas dan menghidupi visi itu, utarakanlah kesadaran saudara tersebut pada kolom komen dari YouTube channel yang sedang saudara ikuti ini
dengan menulis kalimat, hidup yang bermutu adalah hidup dengan visi dan menghidupi visi tersebut setiap hari. Atau kalimat lain yang mengungkapkan komitmen saudara untuk mengisi tahun ini dengan sikap yang visioner. Nehemia telah memberi contoh tentang apakah sikap visioner atau sikap menghidupi visi tersebut. Ia bukan sekedar memiliki visi, namun mengandung visi, bersedia menempuh risiko demi visi, dan menuangkan visi tersebut dalam rencana. Sikap menghidupi visi ini berjalan seiring dengan iman yang ia ungkapkan dalam doa. Oleh karena itu, sebelum berbicara dan memaparkan visinya kepada Raja Artasasta, sebagaimana yang dicatat di ayat 4, Nehemia terlebih dulu berbicara kepada Sang Raja alam semesta, yaitu Allah, melalui doa. Alhasil, Allah bekerja dalam hati Sang Raja Artasasta. Sehingga di ayat 8 ditulis sebagai berikut. Dan Raja mengabulkan permintaanku itu, karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Mari kita isi tahun ini dengan menghidupi visi yang Tuhan taruhkan dalam hati kita. Oleh karena itu 3 minggu yang lalu, yaitu seminggu sebelum akhir tahun, saya mengajak saudara untuk mengisi kartu harapan tahun 2022 seperti ini. Lalu mendoakannya dalam ibadah akhir tahun tanggal 31 Desember yang lalu. Dengan mengisi kartu ini, sesungguhnya saudara telah menulis visi saudara untuk tahun ini. Karena itu, bila saudara belum mengisinya, silakan mengunduh kartu ini di website ataupun aplikasi gereja kita atau di tautan pada YouTube channel ini. Kemudian bertanyalah kepada Tuhan, apakah 2-3 hal yang perlu menjadi harapan saudara untuk tahun 2022. Selanjutnya, tuliskan harapan tersebut pada kartu ini. Minggu depan, saat mengikuti ibadah secara onsite maupun secara online, siapkan kartu yang sudah terisi tersebut. Dan kita akan kembali menyerahkannya kepada Tuhan melalui doa. Kartu ini tidak usah saudara kirimkan ke gereja. Cukup Anda isi dan kemudian simpan sendiri untuk didoakan secara pribadi dari waktu ke waktu. Dengan cara demikian, saudara belajar menghidupi visi Anda untuk tahun 2022. Kita percaya, sebagaimana doa yang dipanjatkan oleh Nehemia tadi, doa yang kita panjatkan di dalam nama Yesus Kristus tidak akan sia-sia. Karena Tuhan Yesus setia kepada janjinya. Ia tidak pernah mengingkari firman-Nya. Kuasa Tuhan Yesus tidak terbatas. Dan kasih-Nya tetap untuk selama-lamanya. Sehingga dengan demikian, kita dapat memandang ke depan secara visioner. Dan bukan dengan keputusasaan. Dengan mengandalkan kasih, kuasa, dan kesetiaan Tuhan Yesus. Kita dapat menjalani tahun ini dengan menghidupi visi yang telah Tuhan berikan. Dengan berpegang pada kesetiaan dan bersandar pada kasih dan kuasa Tuhan Yesus. Kita bangkit, arise, dan membangun masa depan yang baru dan yang cerah bagi hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, apapun yang kami hadapi dan rintangan apapun yang menghadang, mata kami akan tetap tertuju kepada Tuhan. Karena kami percaya, kalau kami memandang Tuhan, kami dapat melihat harapan untuk hari esok. Kalau kami memandang keadaan sekitar kami, kami akan putus asa. Tetapi kalau kami memandang kepada Tuhan, kami percaya rancangan-Mu tidak akan pernah gagal. Engkau lebih berkuasa dari segala kuasa apapun yang ada di langit dan di bumi. Engkau maha kuasa. Kuasa-Mu tidak terbatas. Kesetiaan-Mu tetap untuk selama-lamanya. Oleh karena itu Tuhan, dikala kami melihat hari esok, kami percaya tangan Tuhan ada di sana. Dan Engkau mengatur dan menatanya dengan indah bagi kami. Sehingga saat ini Tuhan, saya berdoa untuk semua orang
yang di dalam keadaan galau gelisah, Tuhan ulurkan tangan kasih-Mu dan ungkapkan kasih-Mu bagi mereka, sehingga mereka dapat melihat ada harapan di dalam Tuhan, ada masa depan dalam Tuhan. Semua kegalauan, kegelisahan, kekhawatiran, keputusasaan kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami katakan di dalam nama Yesus Kristus, pengharapan yang tidak mengecewakan. Kami katakan dalam nama Tuhan Yesus, pintu-pintu yang terbuka dan pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Pemulihan yang membentangkan masa depan yang baru, Tuhan kerjakan. Dan di dalam nama di atas segala nama, nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, Penyembuh, kami berdoa. Amin. Dan ku berlari padamu, pada firman-Mu, bukan kuat, bukan gagah, tapi oleh Roh Kudus. Dan ku kan berlomba sampai ku pandang wajah-Mu, biar ku hidup dalam kasih-Mu yang mulia. Dan ku berlari padamu, pada firman-Mu, bukan kuat, bukan gagah, tapi oleh Roh Kudus. Dan ku kan berlomba sampai ku pandang wajah-Mu, biar ku hidup dalam kasih-Mu yang mulia. Biar ku hidup dalam kasih-Mu yang mulia. Kami percaya pujian dan kebenaran firman Tuhan yang telah kita ikuti tadi akan menguatkan dan menyegarkan kembali iman dan rohani kita semua. Mari kita ikuti informasi berikut ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, mulai minggu ini gereja kita akan kembali melaksanakan ibadah secara onsite di 3 satelit, yaitu di Bandung Utara, Kopo, dan Pasir Koja. Seluruh ibadah tersebut diperuntukkan untuk jemaat umum, profesi muda, maupun para mahasiswa dan pelajar. Sesuai dengan protokol kesehatan, jumlah kehadiran jemaat masih kita batasi. Karenanya, untuk menghadiri ibadah-ibadah onsite, Anda harus mendaftarkan diri secara online terlebih dahulu. Pendaftaran dapat dilakukan 1 minggu sebelumnya. Sedangkan untuk anak-anak dianjurkan untuk tetap beribadah secara online. Di samping ibadah secara onsite, kita tetap mengadakan ibadah secara online yang dapat Anda ikuti mulai hari Sabtu pukul 5 sore. Bagi Anda yang belum mengirimkan janji iman pembangunan gedung gereja kita, Anda dapat mengirimkannya melalui WhatsApp ke nomor 0811 533 922. Anda cukup menuliskan nama dan jumlah yang akan Anda persembahkan setiap bulannya. Sedangkan bagi Anda yang telah mengirimkan janji iman, Anda dapat memberikan persembahan bagi pembangunan gedung-gedung gereja kita melalui nomor rekening yang tertera di layar atau men-scan QR Code yang terdapat di layar Anda. Mari kita ungkapkan kasih dan syukur kita kepadanya dengan memberikan persembahan dan persepuluhan kita yang terbaik kepada Tuhan. Anda dapat memberikan persembahan dan persepuluhan Anda melalui 3 cara. Pertama, dengan memasukkannya langsung ke dalam kotak persembahan.
Kedua, dengan mengirimkannya ke nomor rekening yang tertera di layar. Dan yang terakhir, dengan cara men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital. Ibadah online GKPB Fajar Pengharapan dapat Anda ikuti setiap saat mulai hari Sabtu pukul 5 sore melalui YouTube, website, dan aplikasi yang tertera di layar. Berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita dapat Anda ikuti melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, tetap patuhi protokol kesehatan, sehat selalu dan sampai jumpa minggu depan. Mari kita berdoa mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Tuhan, sungguh firman-Mu telah menjadi terang bagi jalan kami dan pelita bagi kaki kami. Sehingga perjalanan kami tidak terantuk dengan halangan dan rintangan yang ada. Sehingga kami mengetahui jalan mana yang harus kami tempuh. Tuhan, kami bersyukur karena firman-Mu telah memberi kekuatan dan jalan keluar bagi hidup kami. Tuhan, kami bersyukur karena di dalam kebenaran firman-Mu, kami boleh dimerdekakan dan di dalam kebenaran firman-Mu, kami boleh melihat masa depan yang penuh dengan pengharapan. Itu sebabnya kami berdoa ya Tuhan pada saat ini, agar hidup kami senantiasa hidup di dalam ketaatan kepada firman-Mu saja. Agar apapun juga yang kami hadapi, tantangan apapun yang harus kami atasi, kami memilih untuk kami hidup di dalam ketaatan kepada firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa sekarang untuk umat-Mu, memohonkan berkat-Mu ya Tuhan atas semua umat-Mu, memohonkan penyertaan, tuntunan, dan pembelaan-Mu ya Tuhan, sehingga di dalam apapun yang mereka hadapi, pergumulan, masalah, dan kesulitan, biar kiranya pertolongan-Mu nyata atas hidup mereka, firman-Mu memerdekakan, membebaskan, dan memberikan jalan keluar yang sejati. Terima kasih ya Bapa, kami menaikkan syukur kepada-Mu sekarang, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaan